Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifaul Rahman, NIM 240201076. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya mendapatkan tugas yaitu memahami elemen, atribut dan penanda tag pada HTML beserta video praktikumnya. Oke, kita jelasin satu persatu ya. Nah, di sini materinya yaitu memahami elemen-elemen, atribut, penanda tag pada HTML. Apa itu konsep dasar HTML? Nah, dalam membangun sebuah halaman web terdapat 3 komponen utama yaitu yang saling berkaitan. 1. Tag, 2. Elemen, 3. Atribut. Nah, tag penanda adalah simbol atau kode instruksi yang digunakan untuk membuka dan menutup elemen HTML. Tag tertulis menggunakan kurung siku, bisa disebut cucuk. Kita kasih contoh. Kurung siku H1 kurung siku lagi itu disebut tag pembuka. Nah, jika ada pembuka berarti juga ada penutup, yaitu kurung siku slash H1 kurung siku lagi disebut tag penutup. Nah, dari sini udah paham kan logikanya? 2. Elemen. Elemen adalah satu kesatuan utuh yang terdiri dari tag pembuka, tag isi, dan tag penutup. Contoh, kurung siku TD kurung siku lagi nama mahasiswa kurung siku slash TD kurung siku. Nah, penjelasannya, kurung siku TD terus kurung siku itu adalah tag pembuka. Nah, nama mahasiswa adalah isi konten, isi atau konten. Nah, yang ini kurung siku slash TD kurung siku lagi adalah tag penutup. Nah, dari keseluruhan kode di atas itu disebut elemen paragraf. 3. Atribut adalah informasi tambahan yang diletakkan di dalam tag pembuka untuk mengatur perilaku atau memberikan identitas pada elemen. Contoh, kurung siku input type sama dengan text, name sama dengan name kurung siku lagi. Nah, tipe sama dengan teks ini adalah atribut untuk menentukan jenis yang mau diinput. Name, nama, name atau bisa disebut nama atau name, nggak tahulah. Nah, adalah atribut identitas yang pengelolaan data. Fungsi atribut ini untuk mengatur perilaku dan sifat spesifik dari suatu elemen. 2. Pengelompokan elemen berdasarkan fungsinya. Nah, berikut ini gabungan elemen dan atribut yang digunakan dalam pembuatan formulir data diri. A. Elemen struktur halaman digunakan untuk membangun kerangka atau pondasi dasar HTML. Ada HTML, head, title, sama body. Nah, HTML di sini digunakan untuk membungkus utama seluruh konten halaman web. Nah, head kan kepala ya. Nah, bagian kepala yang berisi metadata, informasi yang tidak tampil langsung di layar. Title menentukan judul halaman yang muncul pada tab browser. Body itu badan, berisi semua konten visual yang akan ditampil di layar, teks, gambar, dan form. B. Elemen teks digunakan untuk mengatur format teks agar informasi mudah dibaca. Nah, elemennya di sini ada H2 sama BR. Nah, H2 di sini digunakan untuk membuat judul atau bisa disebut heading agar teks terlihat menonjol. BR digunakan untuk berpindah baris atau backlink.
C. Elemen formulir form atau bisa disebut form, bagian krusial untuk menangkap input data dari pengguna. Nah, di sini elemennya ada from, input, select, option, text area. Nah, from ini digunakan untuk wadah untuk membuat formulir input. Nah, itu atribut utamanya yaitu metode, pos, cara pengiriman data. Input digunakan untuk memasukkan data. Nah, data yang dimasukkan nanti tipe, nama, value. Atributnya yaitu tipe, nama, sama value. Select membuat menu pilihan drop down. Nah, atributnya nama. Terus option menentukan isi atau item di dalam drop down. Atributnya value. Text area digunakan untuk menginput teks yang panjang. Nah, biasanya itu alamat. D. Elemen tabel digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom agar terstruktur rapi. Nah, ada beberapa elemen yaitu tabel, TR. Nah, tabel sendiri ini elemen utama untuk menciptakan tabel. TR ini menentukan baris atau tabel row di dalam tabel. Nah, ada dua elemen lagi, elemen TH sama TD. TH sendiri menentukan judul kolom tabel, header yang biasanya tercetak tebal. TD menentukan isi data, tabel data di dalam sel tabel. Oke, dari sini sudah paham. Kita lanjut, kita lihat codingan. Nah, codingannya seperti ini. Nah, di sini juga ada elemen. Nah, ada head, body, ada juga atributnya. Nah, intinya seperti ini. Nah, oke, kita coba run ya. Untuk runnya kita pastikan XAMPP nya nyala untuk yang Apache sama MySQL. Ini kita start. Nah, kita matikan dulu ya. Ini kita start. Nah, berhubung saya sudah menyiapkan semuanya. Terus, nah, ini ketika kita di run, kita ketik di browser localhost / tugas web. Nah, kenapa ke tugas web? Karena punya saya, folder saya bernama tugas web. Oke, kita pencet set. Nah, input data mahasiswa. Nah, ada nomor induk. Oh iya, kelupaan guys. Kita buat database dulu. Nah, databasenya itu namanya DB mahasiswa. Terus ini ada strukturnya, itu ada name nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, nomor HP. Nah, tabelnya itu namanya mahasiswa, databasenya DB mahasiswa. Oke, nah, tadi kan juga ada name nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, nomor HP. Nah, ini name, semisal name ini 240 20 10 76, nama mahasiswa Sifal Rahman, prodi. Nah, prodi ini ada sistem informasi, bisnis digital, manajemen retail, kewirausahaan, DKV. Alamat Desa Kelur, Kecamatan Tambak Beyo, jenis kelamin laki-laki, nomor HP 0 ini. Nah,
Ini hasil outputnya dari codingan ini. Oke, terima kasih.